Halo, selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salve. Pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan di pagi ini. Saya Abednego Alexander Kambalin, inovator inovasi daerah tertinggal pedalaman dan kepulauan, pos anestesi care unit, Rumah Sakit Umum Karel Sasuitumun Langgur. Sebelum meninggalkan Hotel Menara Peninsula, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia atas izin PDLN, kementerian terkait yakni Bapak Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan, seluruh Direktur Menteri Kesehatan, Bapak Ibu Panitia yang telah bekerja luar biasa dalam mensukseskan penganugerahan penghargaan tenaga medis dan tenaga kesehatan tahun 2024, dan juga Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini proses PDLN, dan juga Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kemenlu Indonesia dan Kementerian Luar Negeri yang berlokasi di KBRI Singapura, dan seluruh Bapak Ibu Panitia yang telah terlibat langsung di dalam pelaksanaan Benmark, Named dan Nagas Teladan tahun 2024. Pertama-tama, perjalanan PDLN ini adalah perjalanan yang tidak pernah dibayangkan di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab saya selaku seorang penata anestesi dan seluruh proses perjuangan dalam penganugerahan penghargaan tenaga medis dan nakes teladan tahun 2024. Kesan yang saya dapatkan dari perjalanan PDLN ke Singapura selama kurang lebih 4 hari, yaitu yang pertama, kedisiplinan yang luar biasa di negara Singapura di dalam melakukan segala aktivitas on time sesuai schedule yang telah ditetapkan. Yang kedua, sebuah sistem dan budaya atau value yang dibangun oleh negara Singapura itu berbanding jauh dengan keadaan kita yang terjadi di Indonesia. Tapi hal ini bukan menjadi sebuah catatan yang membuat kita pesimis, tetapi kita dapat mencontohi hal-hal baik tersebut. Kemudian yang ketiga, tentang fasilitas dan SDM dan sistem pelayanan kesehatan yang ada di Singapura. Seperti kita ketahui bahwa kami melakukan kunjungan di Singapore General Hospital yang adalah rumah sakit dengan unggulan terkemuka di Asia nomor 11 yang tercatat di World Health Organization, dan juga rumah sakit yang menjadi prioritas pertama nomor 1 yang ada di Asia bahkan di ASEAN. Kemudian untuk diketahui bahwa peradaban pembangunan kesehatan di Singapore General Hospital yang adalah cikal bakal daripada embrio pengembangan kesehatan di negara Singapura, yang dimana peradabannya sudah dimulai sejak 200 tahun yang lalu, dimana kita sama-sama telah mengunjungi gedung tertua yang sudah dijadikan museum daripada Singapore General Hospital. Banyak hal-hal positif dan pengetahuan yang kami dapatkan di sana, dan juga kita telah mendapatkan kuliah umum yang dilaksanakan di Singapore General Hospital di bagian akademik yang dibawakan langsung oleh direktur, bahkan para SDM terbaik yang ada di Singapore General Hospital. Semua pengetahuan dan segala hal yang telah dilihat secara langsung melalui sistem fasilitas dan pengetahuan itu akan menjadi catatan yang berharga melebihi nilai emas, bahkan nilai permata yang tidak pernah tertandingi. Karena ilmu bagi saya sendiri itu adalah sebuah berkah atau amanah atau karunia, bahkan sebuah mujizat yang terbesar daripada Tuhan. Oleh karena kita wajib mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dalam hal ini yang terkait dalam pelaksanaan PDLN yang telah melakukan lobby-lobby
melakukan kerjasama atau MOU yang luar biasa dengan kementerian terkait, bahkan Singapore General Hospital maupun teman-teman yang melakukan perjalanan ke Nuh. Kuliah umum yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 2 atau 3 kali di Hotel Golden Singapura. Banyak sekali pembelajaran yang kami dapatkan tentang komunikasi efektif antara komunikan, sebuah proses, model komunikasi, dan komunikator. Itu adalah sebuah hubungan atau proses atau sistem yang tidak bisa terlepas pisahkan. Bahkan model-model komunikasi, manfaat, dan tujuan daripada komunikasi itu sendiri. Bahkan di hari kemarin juga kami mendapatkan materi yang terakhir tentang kualitas sebuah layanan, dan ini menjadi sebuah masukan yang terbaik untuk memberikan pengetahuan bagi pelayanan kami. Semoga pengetahuan-pengetahuan yang telah kami dapatkan ini menjadi sebuah value yang dapat kami jadikan sebagai transformasi dalam diri kami, dan juga kami tunjukkan kepada sistem dan lingkungan kami. Harapan daripada Ibu Direktur yang telah bersama-sama dengan kami adalah pertama, kiranya kami dapat menjadi agent of change, agen daripada perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kami dapat menjadi transformator di dalam sebuah sistem menuju sebuah kesempurnaan. Kami tahu ini tidaklah mudah, tetapi untuk menuju sebuah proses membutuhkan doa, pengetahuan, kerja keras, usaha. Saya tahu bahwa segala sesuatu itu akan bisa apabila kita semua mempunyai satu pengetahuan, satu visi, satu doa, berarti visi dan tujuan itu akan tercapai. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh teman-teman Named Nakes dari Papua sampai Aceh dan dari Miangas sampai Rote yang telah menunjukkan kebersamaan sehingga mendukung seluruh kegiatan kepanitiaan yang telah berlangsung di PDLN kurang lebih 5 hari. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang telah melaksanakan penganugerahan dan penghargaan Named dan Nakes Teladan pada bulan Agustus 2024 yang lalu. Semoga penganugerahan dan penghargaan ini tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi angkuh, atau membuat aktualisasi diri lebih besar. Tetapi ini adalah sebuah langkah awal dalam perjalanan tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Saya yakin bahwa dengan penganugerahan dan penghargaan ini, kita semua akan diberikan sebuah amanah lagi untuk memulai langkah-langkah kecil. Seperti yang saya katakan ketika kita berada di KBRI menjadi perwakilan dalam menyampaikan testimoni, kita Named dan Nakes Teladan ini seperti nyala lilin di tengah-tengah kegelapan. Semoga terang itu dapat menjadi inspirasi untuk Named dan Nakes yang lain yang belum diberikan kesempatan untuk menjadi tenaga kesehatan teladan tahun 2024. Dalam hal ini juga saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang pertama, Gubernur Provinsi Maluku yang telah memberikan rekomendasi, Bapak Sekda Maluku, kemudian Bapak Bupati Maluku Tenggara, Ceki bagian Setda Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Ana dan staf, dan juga Kabak Pembangunan dan Setda dan staf yang telah mendukung proses Siola Kemendagri hingga dapat terlaksana sukses. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Dinas, baik Kepala Dinas sekarang maupun Kepala Dinas yang telah pensiun, dan seluruh jajaran Kabid Dianmed, Kabid Diankes, Ibu Sekretaris, bahkan seluruh tim Dinas Kesehatan yang telah membantu proses administratif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Umum Karel Situbondo Langgur dan Kabid Pelayanan Medik, Pak KTU yang telah on fire di dalam pelaksanaan proses penganugerahan sejak bulan Agustus, dan tim kecil dalam hal ini Ibu Siane, Pak Ampi, Amir, Nijar, dan juga kepada Bapak Ibu pers dan wartawan, Bu Hari, Kakak Cemo, bahkan Ipar Cecep yang telah memviralkan kegiatan penganugerahan ini.
Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai rumah sakit Karel Sasutu Bulanggur yang telah mendoakan saya, karena penganugerahan dan penghargaan Named Nakes Teladan Nasional ini di rumah sakit umum ini adalah penghargaan yang pertama di rumah sakit kita. Saya tahu ini sebuah inspirasi dan ini adalah sebuah tonggak sejarah bahwa kita akan memulai sebuah transformasi, masukan-masukan yang nanti akan saya dapatkan kepada direktur, kepala dinas dan Pak Bupati. Kita tetap semangat, kita terpencil, tetapi saya yakin dengan doa pengetahuan kita bisa sampai di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Lebih khusus saya ucapkan terima kasih kepada profesi IDI, PPNI, Ikatan Penata Anestesi Indonesia, baik itu DPP, DPD, bahkan lebih khusus kepala instalasi kamar bedah, perawat bedah dan tim, teman-teman instalasi anestesi, lebih khusus kepada Amir, Pak Leo, Ibu Wati, Ibu Yane, Nijar, dan seluruh orang yang tidak dapat saya sebutkan namanya di instalasi anestesi yang sebelum-sebelumnya, lebih khusus Mama Esther, Pak Ateng, Bu Dace, bahkan semua yang telah berkontribusi untuk pengembangan kompetensi dan pengetahuan saya di anestesi. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen, direktur sebelumnya juga, Dr. Dani dan manajemennya, Pak Kifli dan manajemennya, Pak Asis dan manajemennya, dan semua orang yang telah berkontribusi selama perjalanan pelaksanaan PDLN ini dan penganugerahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para pendeta, pastor, imam yang telah berdoa buat perjalanan karir saya di anestesi dan penanestesi, bahkan terkhusus perjalanan PDLN ini, dan juga penganugerahan dan penghargaan yang telah berlangsung. Doa bagi saya adalah sebuah napas kehidupan, sebuah inspirasi dan sebuah kekuatan. Tanpa doa saya tidak bisa sampai di titik ini. Karena kekuatan doa, banyak prestasi yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya menerima penganugerahan dan penghargaan di bulan Agustus. Kemudian yang kedua, saya bukan peserta Excellent Award, tapi peserta Award, yang dimana saya di pelaksanaan penganugerahan itu saya adalah penanya perdana di Bapak Menteri. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah melakukan pertanyaan tersebut, Bapak Menteri lewat Ibu Dirjen dan staf, saya dihubungi langsung untuk diminta NIP dan SK bahwa saya akan menerima beasiswa S2 Magister lewat Kementerian Kesehatan pada 1 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kemudian kami juga mendapatkan SEBKN dan SK Menkes tentang kenaikan pangkat luar biasa, yang dimana prosesnya saya telah laksanakan dan koordinasi oleh Kementerian Kesehatan, ceki Ibu Dirjen dan staf, dan surat rekomendasi itu akan dalam 1-2 hari ke depan akan di-email oleh kementerian terkait ke bagian Setda, Sekda, dan kepada saya sendiri selaku peserta. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga proses pelaksanaan PDLN dan penganugerahan ini telah berjalan dengan baik. Saya juga ucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya, keluarga besar Ngabalin, Rahyaan, Lenupun, Terupun, Om Oce dan Mr. Kos di Belanda, bahkan semua keluarga besar Danar dan Hoy White yang telah ikut mendoakan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri saya tercinta Ellen. Kesuksesan suami adalah karena doa daripada seorang istri. Kedua anak saya tercinta yaitu Kirin dan Arnold. Bapak Obe tahu bahwa perjalanan ini sering Mama Ellen, Kirin dan Arnold dikesampingkan. Tetapi di dalam iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Obed percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kemanusiaan, Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan bagi rumah tangga dan keluarga kita. Analogi yang bisa Bapak Obed ambil dan menginspirasi
tenaga kesehatan yang ada di Maluku, lebih khusus Maluku Tenggara. Bapak Ibu melihatlah kepada aliran sungai. Di hulu sungai itu air mengalir tidak pernah berhenti, mengalir dari hulu ke hilir dan menjadi sumber-sumber kebutuhan hidup manusia. Lihatlah ke hulunya atau sumber airnya Bapak Ibu. Air itu keluar tidak ada hentinya, karena Tuhan sendiri adalah sumber air kehidupan itu sendiri, sumber berkat itu sendiri. Jadi di dalam iman kita yakini bahwa pada waktu dan cara Tuhan segala sesuatu itu akan dipulihkan dan berkat itu akan kita dapatkan. Bukan turun dari manusia tetapi turun langsung dari surga. Itu adalah janji firman. Karena di dalam iman dan kitab suci kita dia katakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Manusia tidak dapat pernah menyelami apa yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Karena rencana manusia itu bukan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan itu rencana manusia. Sebelum mengakhiri video ini, sebelum meninggalkan Hotel Menara Peninsula Jakarta, hotel terakhir yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, seluruh peserta Namet dan Nakes Teladan akan kembali ke kabupaten kota masing-masing, provinsi mereka masing-masing. Kita boleh berpisah, tetapi semangat, visi dan tujuan kita tidak akan pernah berakhir di tempat ini. Ini adalah langkah awal untuk kita lebih maju, memajukan inovasi-inovasi kita ke depan. Bahkan kita menjadi agent of change, menjadi transformator di dalam segala tugas dan tanggung jawab kita di kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang terakhir sekali, saya hanya mau bilang, perjalanan ini bukan karena kuat dan hebatnya saya. Perjalanan ini bukan karena kepintaran dan prestasi ini bukan karena kehebatan selaku manusia. Ini semua ini terjadi karena anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah semua yang telah saya dapatkan itu saya persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di video ini juga saya ucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2024 untuk semua pegawai Kementerian Kesehatan, Kemendagri, bahkan semua pihak terkait, KBRI Indonesia di Singapura. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati dan nantikan kita di inovasi-inovasi selanjutnya. Karena ini adalah langkah awal saya berjalan bersama Tuhan. Salam Indonesia Raya menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, Ceki di Jetnakes dan seluruh panitia yang telah bekerja luar biasa. Tidak ada emas dan perak yang kami berikan kepada Bapak Ibu, tetapi doa yang tidak pernah henti-henti. Bapak Ibu akan diberkati dalam tugas, keluarga, dan seluruh aktivitas Bapak Ibu. Karena doa melebihi nilai apapun yang ada di dunia. Saya undur dari video ini. Saya ucapkan salam sehat menuju Indonesia Emas 2045 sesuai visi dan misi Presiden dan Menteri Kesehatan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salve. Sampai ketemu di inovasi-inovasi selanjutnya. Dah teman-teman.